Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman Derkar Vlog. Kita lanjutin lagi hari ini ke Istana Mobil 4x4. Kemarin seharian di sana nggak berasa juga waktunya. Tiba-tiba udah gelap lagi dan hari ini kita bakal lanjutin baru untuk yang ngelihat Ford Ranger yang akan gue ambil. Tapi pagi ini kita akan sarapan dulu karena teman-teman juga banyak yang rekomen buat makan nasi kuning ya. Jadi gue nyobain nasi kuning yang nggak terlalu jauh dari hotel pagi ini sebelum kita ke Istana Mobil 4x4. Oke. Kita lihat. Gabus mas. Oh, itu Ikan gabus. gabus. Dua, ikannya dua. Wah, Ikannya dua. Ini ya. Daging, daging apa Itu ini? ayam. Oh iya. saya daging nih Bu. Daging. Apa itu? Apa itu? Masih ada. Masuk anu tiga. Sama Daging, ini ayam ya Bu? ayam. Ayam boleh Bu. Bagian yang Sirangan dada. dada. Kalau nggak ada paha. Kasih. Paha. Kamu nggak paha ada loh udah. Iya. Ada lagi. Ini paha. Boleh. Nah, Kuahnya sudah. ya. Sama mie deh. Nah, Telur tempe. tempe boleh. Oke. Nih kelapa. Ya, Sambal. sambal boleh dikit aja. Jet. Ya. Nah. Oke, makasih Bu. Saatnya kita makan. Mari makan. Besar-besar semua nih. Oh iya. Selamat makan Om. Selamat makan. Nasi kuning. Oke, kalau yang gua pakai daging, ayam, ada mie goreng ya, ada tempe sama ada ini kelapa ini. Oke, wah kita coba. Beda yang mana kita juga. Oh iya. Yang merah tapi nggak terlalu pedas ya. Warnanya udah merah banget tapi nggak pedas. Oh udah bukan. Lumayan mewah nih. Lauknya buat pagi-pagi. Nasi merah nih. Nah, ini merah banget malah nih. Tapi masih oke. Dikira bakal pedas banget tapi enggak. Tapi justru oke. Oke teman-teman, kita selesai dulu makannya. Oke, alhamdulillah kita udah sampai lagi di Istana Mobil dan ini dia Ford Ranger-nya yang akan kita bawa kembali ke Jakarta. Wah, ini sekarang udah disiapin, dikeluarin dulu sama teman-teman mekanik dari sini karena ini yang gue baru tahu teman-teman. Ternyata emang kondisinya kondisi nggak nyala. Jadi bukan sekedar bosok karena emang bentukannya yang udah cukup tempur, tapi ternyata Ford Ranger ini beberapa bagiannya jebol bahkan nggak ada. Jadi kirain sekedar bosoknya bosok kayak nyala jalan, Bosok yang luar biasa. bosok yang luar biasa karena beberapa bagiannya ternyata nggak utuh. Jadi kemarin juga udah sempet ngeliat temen-temen waktu pas yang di videoin sama Mas Sony itu masih ngegantung mobilnya, tangki masih di bawah. Terus ya gua kira itu sekedar emang belum dirakit, nanti kalau dirakit lagi dipasangin udah bisa jalan lagi ya. Ternyata belum. Jadi mungkin PR-nya cukup banyak tapi menarik untuk bisa digarap. Karena kalau gue temen-temen, mungkin gue sempat bilang kalau urusan body gue pengennya sih nggak terlalu PR ya. Gue lebih siap kalau misalnya ditantang untuk ngebenerin misalnya kaki-kakinya, terus juga untuk mesinnya, dan lalu sisanya upgrade untuk jadi siap dipakai off-road. Oke teman-teman, jadi ini adalah Ford Ranger yang tipe yang base, varian yang base tahun 2013. Mobil ini dulunya mobil emang yang dipakai sama Mas Sony. Mungkin teman-teman yang suka update dari dulu juga untuk vlog Mas Sony tahu kan ini udah pakai mesin 1KZ. Waktu pertama kali gua ngeliat mobil ini, gua belum tahu kalau mesinnya ternyata udah diganti jadi 1KZ teman-teman. Jadi pas ini diganti 1KZ,
gue mikirnya oh ya udah kalau gitu kayaknya nggak usah diganti lagi mesinnya karena 1KZ itu udah lebih dari cukup untuk dipakai off-road ya nantinya ya. Permasalahannya itu lebih ke overheat tapi insya Allah bisa diatasin. Kita coba buka dulu ya buat mesinnya. Oke, ini dia aja di sini ya. 1KZ 3000, mesinnya bawaan Toyota Prado. Jadi ini udah banyak teman-teman dipakai buat di off-road, mau yang off-road sekedar ya ringan-ringannya sampai yang berat ya kayak misalnya ekspedisi. Di mobil ini katanya Mas Sony ini headnya udah diganti baru karena dia juga salah satu penyakitnya di head suka retak-retak kecil gitu. Dan yang suka bikin pusing adalah untuk ECU-nya, jadi mobil ini udah diganti ya manual ya, kayak Bospom bawaannya Strada. Emang tenaganya secara overall-nya dia di bawah tenaga waktu masih pakai ECU, tapi secara overall sih nggak terlalu masalah. Perawatnya justru lebih gampang. Perawatan lebih gampang ya Ki ya? Lebih gampang. Perawatan lebih gampang. Di salon. Jadi ini tetap akan dipertahanin karena waktu pas awal mikirnya masih mesin Ford dan udah jebol, ternyata udah diganti sama Sony. Jadi ini kita pertahanin teman-teman. Kita coba lihat ke bagian dalam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bentar. Joknya masih bisa dimundurin nggak? Masuk dulu. Nggak bisa. Seret. Oh, suwi nggak melaku. Seret. Iya, nggak apa-apa Mas. Nanti aja. Oke. Ini dashboardnya masih utuh semua teman-teman. Masih utuh ini tinggal dashboard. Tinggal gosok-gosok poles. Gosok-gosok. Kinclong lagi ya Mas ya. Kinclong lagi ini. Aja ini. Iya. Semuanya utuh, sampai laci juga masih ada. Ini juga door trimnya juga ada semua. Ini jok-joknya juga masih oke teman-teman, soalnya dilihat semuanya nggak ada yang sobek atau gimana. Kondisinya masih sip. Nah, ini yang udah diganti teman-teman. Jadi ini Matic-nya Matic Pajero katanya Pajero, ya. Matic Pajero, tapi ini tongkatnya punya Cherokee nih teman-teman. Punyanya Cherokee buat si shifternya. Pajero, jadi modelnya itu dia tuas ya, bukan pakai elektrik buat transfer case-nya. Ini mungkin teman-teman dipakein pakai Matic-nya ini karena dia itu bonggolnya kiri. Jadi kalau pakai transfer case dan gearbox ini dia keluarnya ke kiri. Nah, kalau misalnya nanti mau diganti nih pakai gearbox lain, kita harus mastiin dia arahnya yang ke kiri supaya kopelnya sejajar sama si garda depannya. Oke. Lagi ya. Oh, ini buat si petunjuk temperaturnya. Iya. Udah pakai bawaan ini sih ngambil dari yang Toyotanya nih. Iya. Dari Toyota kaset diambil dari instrumennya. Tapi ininya masih nyala ya Mas ya? Masih nyala. Masih nyala ya. Iya. Temperaturnya aja ya. Iya, Yang dari aja. apa namanya dari sini ya. Oke. Loh. Kontaknya. Ini kuncinya. Kunci Mio. Kuncinya ini ternyata ini adalah Yamaha Ranger teman-teman. Ini oh ini diganti sekontaknya gitu ya Mas ya? Cuma kuncinya aja. Oh kuncinya aja? Iya, kuncinya aja. Oh kuncinya Kan aja udah nggak teman-teman. pakai immobilizer kan? Immobilisernya udah nggak ada ya? Dan mesinnya kan perubahan. Oke. Jadi satu hal yang menarik di mobil ini justru anak kuncinya ya. Anak kuncinya. Wah. Ini kalau misalnya ada yang minjem mobil ini, pinjem mobil dong, itu mau geser gitu kita kasih ini, dikiranya bercanda nih. Dikiranya Helmnya mana? Iya. Ranger bukan Mio. Ya ini kuncinya. Oke, nggak apa-apa, ini jadi satu kenang-kenangan yang akan dipertahankan. Ya. Jangan diganti. Mau mobilnya udah sangar nanti kuncinya tetap ini. Oke, kita coba geser sedikit teman-teman ngelihat ke yang bagian belakangnya. Oke, belakangnya ada bonus sepatu ini. Jangan sampai kelupaan nih Mas nanti. Nah, door trimnya ini masih lengkap, masih utuh. Buat si handle-nya nanti ada kok, tinggal dipasangin lagi. Ini buat cover bagian samping. Sini
terus wiper, batang wiper motor. Oke, ini buat nutup bagian atasnya nih, bulkheadnya. Belakang juga masih bagus teman-teman, kondisinya masih sip banget. Cita-citane kok kunci Mio. Tapi masih oke teman-teman. Kalau Ford dilihatin emang bodinya jauh lebih awet ya, apalagi sasisnya. Mungkin teman-teman sempat juga lihat videonya pas gua review yang Ford Ranger 2019. Gua bilang secara materialnya juga emang lebih oke ya dibandingkan sama Triton sama Hilux, walaupun gua adalah penggemar berat Triton. Dari dulu pakai Triton, nggak pernah pakai Ranger. Tapi ya ini jadi pengalaman pertama jadi ya, ngebangun dan ngerawat Ranger. Cukup menantang, cukup bikin gue penasaran untuk bisa bikin mobil ini semaksimal mungkin. Seperti apa nanti, itu gue sangat menunggu banget. Oh, ini surat-suratnya. Apa nih mas? Surat-surat. Lah ini. Oh, Ini Om. Iku apa itu? ECU-nya dulu 1 kaset. oh, Ya udah taruh aja. Nah, belum diganti manual ya. ini sama juga butuh ini. Butuh nggak ini? Ini buat apa nih? Lo yang di samping-samping nanti. Oh, Ya kan? oh iya. Ini. Buat di bagian sini. Ini untuk di sini. Lo. Buang di kapal. Nah, Oke. untuk nutup. Untuk Ya toh? itu. Ini untuk di situ-situ. Habis itu lengkapan rek saken nek teko Jakarta biasa kabeh kok. Ini untuk tutup bak sana biar Ini rapi. ya? Untuk dibuka depan. Ini kan Mas, ini pengaitnya. Nah ini. Ya. Oh ya. Ini untuk ini Om. Untuk depan. Oh. Penutup di wiper. Wiper. Oh iya. Terus itu sepeda wipernya. Terus ini untuk di sini. Loh, pintunya Andi. Buka digoleni. Golekno kan. Iya. Gak dikekno ngene Dek, narik enggak apa kayak wesi ngene. Saaken ki ngekeki ya sing Jelas ngekek. aku behel ae. Nah ini di belakang, ini buat tangki ya teman-teman. Dek sapa ki? Tangki jadi dinaikin sini aja. Iki aja dikekno ki eman ki. Ini punya siapa nih? Ya. Yo, kok tiduk nene kan? No, bukan. Ini punya kita. Bukan nih, ke bawah nih. Ke bawah nih. Terus ada buat skid plate-nya ya. Skid plate depan. Oke, mau digeser dulu sebentar. Oke, biar digeser dulu. Berat, bannya juga gembes. Oke. Terus ya, nah gua mau kasih liatin sebentar teman-teman ke bagian kaki-kakinya. Ini bagian kaki-kakinya yang sebelah kiri nggak utuh ya, jadi gardannya nggak ada, as rodanya nggak ada, jadi harus dilengkapin dulu. Jadi sekarang 4x4-nya nggak bisa, bahkan ya bukan 4x4-nya ya, mesin dan maticnya semuanya juga harus dinyalain dulu, harus dibenerin dulu semuanya. Ya, jadi mobilnya udah standby di depan teman-teman. Dan rencananya ini nanti tinggal di towing menuju ke Balikpapan untuk naik ke kapal. Sebenarnya awalnya emang niatnya pengen ngebawa jalan ya, soalnya mikirnya mobilnya tadinya emang ya udah siap dijalanin, kita bawa sendiri ke sana, tapi ternyata dikasih mobil jebol. Gak apa-apa, jadi sebuah tantangan yang menarik ya, insya Allah nanti. Jadi akan di towing. Rencananya itu sebenarnya sore ini teman-teman, atau siang atau sore nanti. Tapi mungkin nanti gue juga akan ke Tambang, rencananya diajak main ke Tambang hari ini. Jadi ya semoga nanti pas udah siap mau di towing kita masih bisa ketemu ya. Sementara ini juga mau dilengkapin dulu perintilannya, apa yang emang punya sini dan apa yang bukan punya di mobil ini, karena masih banyak beberapa bagian yang masih ke satu ya, nyampur di sini, termasuk kayak misalnya sepatunya masih di dalam, bahkan sol sepatu nih di sini masih ada di dalam. Oke, gue akan coba ngeliat sedikit lebih detail lagi teman-teman
door trimnya semua masih asli. Ini cuma udah dicat kuning ini ya, nggak apa-apa, nanti tinggal dibalikin lagi, disegerin lagi buat kayak gini-gininya. Karpet dasarnya utuh, nanti akan kita bukain semua. Ini sampai ada ampas rem segala di sini. Tadi Mas Sony udah ngasih tauin, ini ecu aslinya udah nggak dipakai lagi. Nah ini dia, nggak dipakai lagi. Terus abis gitu ada apa nih sini? Oh ini buat surat-suratnya, kopiannya. Oke, nggak ada apa-apa di sini. Coba lihat ke bagian gardan belakang. Oh iya, ini bumpernya juga nanti akan diganti. Udah ada konsepnya juga buat bumper belakang. Kita lihat aja nanti ya temen-temen. Gue mau ngajak ngolong dulu. Tetep kayaknya kalau nggak ngolong nggak afdol. Tapi gue nggak akan tiduran ya kalau sekarang. Jadi jongkok aja sedikit. Ya, gardannya gardan asli teman-teman. Perdaunnya semuanya masih bawaan asli, anting asli. Jadi ini tingginya masih tinggi standar, nggak diganjel sama sekali. Bisa jadi gue pakai gardan Ranger bawaan ini, bisa jadi juga gue ganti gardan Toyota. Tapi bergantung juga sama si gardan depannya. Gimana maksudnya? Ini sekarang gardannya nggak utuh teman-teman. Emang bisa berdiri untuk si bannya ini, tapi nggak utuh dan kondisinya itu jebol. Ini yang kiri, yang tadi udah sempat kita lihat. Jadi gua akan kalkulasi dulu untuk si gardannya ini, kira-kira mending ini aja dibuletin lagi, disatuin lagi, disegerin lagi, atau emang diganti pakai gardan solid. Teman-teman mungkin yang juga udah seneng ya ngikutin dengan modifikasi pro off-roadan, tahu mungkin plus minusnya pakai gardan independen seperti bawaannya Ranger dengan pakai gardan solid. Ada plus minusnya masing-masing, dan itu yang akan gua diskusiin nanti juga sama tim di Jakarta, kira-kira diganti atau tetap pertahanin gardannya ini. Nah, kalau teman-teman lihat, ini ada over fender tambahannya. Kalau ditambahin over fender kayak gini, si bannya ini dia butuh velg yang offsetnya lebih keluar supaya rata. Ini kebetulan sekarang malah keluar banget sih bannya, soalnya dia pakai velg kalengnya dari si Ford yang udah di custom dibalik ya. Jadi dia lebih celong, offsetnya lebih minus. Sementara kalau aslinya Ford itu kan dia plus banget. Jadi velgnya kayak velg sedan ya, di bagian sini gitu. Si piringnya. Sekarang dengan dibalik kayak gini, si velgnya kurang lebih jadi nongol banget. Termasuk kalau kita lihat bagian belakang, dia keluar banget nih si bannya. Ya, ini juga pastinya akan gue ganti juga untuk si velgnya, termasuk bannya. Ukuran bannya berapa, velgnya apa, nanti sambil diskusiin dulu. Teman-teman tungguin aja lagi update-nya.